Oke, halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan update progres pengembangan dari aplikasi mesin kasir untuk bengkel Sigma Speed ya. Kita langsung aja ke aplikasinya. Di video kali ini kita akan fokus ke perubahan-perubahannya aja ya, karena kalau diulang semua dari awal mungkin terlalu menghabiskan waktu ya. Oke, pertama kita login, bisa pakai admin, bisa pakai operator ya, user yang udah didaftarkan gitu ya. Nah, perubahan pertama itu adalah, kalau di sini sih, kalau scan produk sama ya kayak kemarin ya, kalau kita coba scan di sini, satu produk, nah dia akan nambah kalau produk lainnya. Oke, kalau produknya sama yang di-scan, itu quantity-nya nambah, itu nggak ada perubahan. Nah, sekarang yang perubahan itu adalah di user experience-nya ya, untuk pengalaman penggunaannya biar lebih nyaman. Itu kayak misalnya kita klik di nama ini ya, nama misalkan kita tulis namanya misalkan Budiman. Untuk pindah ke kolom berikutnya, daripada pegang mouse dulu, enter aja, tuh, dia akan pindah ke bawah. Tuh, bisa isi nomornya. Kalau pindah ke input berikutnya, enter aja, tuh, dia akan ke bawah lagi, ya. Itu user experience-nya. Nah, sisanya sama seperti kemarin. Kita cepat aja. Kita ke drawer yang di samping ini. Nah, fitur berikutnya itu yang berubah adalah di sini ya, rekapitulasi transaksi. Nah, di rekapitulasi transaksi ini, di sini kita bisa milih nih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Sama kita bisa pilih cabangnya. Kalau kita ganti cabang nih misalnya ya, kita ganti cabang dengan yang lain. Nah, kalau nggak ada transaksi di cabang itu ya dia kosong, nggak ada hasilnya. Kalau kita balikin ke cabang Jati Bening dia ada. Terus misalkan kalau tanggalnya kita ubah nanti ini juga bisa nih, misal, kita mundurkan ke tanggal, 3, sampai tanggalnya itu tanggal 3 misalkan gitu. Kalau dia nggak ada, ya nggak ada gitu. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini kan ada nih, udah ya? Nah, di sini yang pertama kita bisa download sebagai Excel nih request kemarin ya, Pak, ya. Nih di atas ini download sebagai Excel. Nah, dia akan otomatis ngebuka file Excel-nya, gitu ya. Ini file Excel, nah tinggal dirapikan aja nanti formatnya atau di-copy, nih nama sheet-nya juga udah Sigma Speed di sini. Nah, file ini kalau mau dibuka lagi itu ada di file Explorer-nya Windows. Di file Explorer Windows, di folder dokumen bawaannya Windows itu, di folder adminusaha.com. Jadi akan otomatis dibuatkan folder namanya adminusaha.com. Nah, dia akan ada di folder Excel di sini nih. Nah, itu. Dia nama file itu adalah dari tanggal berapa sampai tanggal berapa di cabang mana gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau dibuka lagi nih, history-history sebelumnya itu ada bisa dibuka. Gitu ya, Pak ya. Oke. Lanjut kita ke aplikasinya lagi. Terus kalau misalnya kita habis melakukan transaksi, kemarin kan dia langsung buka PDF. Kalau misalkan kita mau buka lagi PDF itu, kita tinggal pilih aja di sini, transaksi mana. Kita buka PDF, dia akan buka lagi PDF yang pernah transaksi itu ada. Nah, file PDF ini ada di mana? Sama, di File Explorer itu, di Windows File Explorer, di folder dokumen, ada di folder yang PDF. Nah, ini nama-nama filenya. Gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, lanjut fitur berikutnya adalah kita lanjut ke yang bagian gini deh, ke bagian produk. Nah, kalau di bagian produk ini kayak nambah produk, edit produk kayak kemarin sama aja ya, biasa, kemarin yang nge-bug nggak bisa nambah itu ternyata bukan bug, ternyata salah pencet aja gitu, ternyata setelah dicek nggak ada masalah sebenarnya. Nah, yang baru di sini adalah, eee barcode ya, karena kan tidak semua produk yang akan, Bapak daftarkan di sini itu sudah punya bawaan barcode. Nah, jadi kalau misalkan belum punya bawaan barcode pas tambah produk nih, kita coba tambah produk. Nah, pas tambah produk ini, di sini kan kita nge-scan nih, coba kita scan ya produk yang belum ada misalkan, kita scan. Nah, dia kan otomatis ngisi. Tapi bisa juga sebenarnya diisi sendiri, Pak. Coba kita hapus tuh, kita hapus, kita isi sendiri gitu, misalkan Z Z Z Z Z Z Z Z Z nggak apa-apa gitu ya. Dilanjutkan ngisinya sampai selesai kayak kemarin. Nah, terus, nanti barcode-nya dapat dari mana? Tinggal klik aja, tulisan, kodenya di produk kode ini, klik aja salah satu, dia bakal munculin barcode gitu. Oh, barcode-nya gede banget? Enggak, ini enggak gede, Pak. Ini karena dia munculin full aja, makanya kelihatan gede. Nanti kalau mau dikumpulin semua barcode ini, disusun rapi, di-print, nah itu ada di folder file explorer-nya, ada di folder, barcode, produk barcode. Nah, di sini nih ada nih barcode-barcode-nya. Tinggal klik kanan copy aja, diklik kanan copy, misalkan beberapa gitu kan, copy terus buka Word, disusun rapi aja di Word, sebutuhnya Bapak ukurannya berapa gitu. Nah, ini tinggal di paste gitu, paste gitu ya. Nah gitu Pak.
ya. Tinggal dikasih nama atau disusun atau gimana, mau ditempelnya apakah pakai kertas biasa, kertas stiker. Karena kalau kita bantu bikinkan format PDF-nya takutnya nanti nggak sesuai gitu. Jadi kita siapkan barcode-nya aja gitu ya. Nah, harus di-print ya. Karena dia nggak bisa, barcode scanner itu nggak bisa nge-scan dari layar ya Pak ya, karena kan dia ngebaca cahaya. Kalau layar kan cahaya semua yang dapat gitu. Nah, tapi kalau di-print dulu bisa dia. Oke, kita lanjut ke aplikasinya lagi. Nah, itu udah ada untuk generate barcode. Jadi, kalau udah ada barcode bawaannya dari produk itu, scan aja. Tapi kalau nggak ada, bikin aja sendiri, tar di print barcode-nya. Oke. Kemudian fitur berikutnya lainnya adalah kalau kita kan kita misalnya bikin user baru ya, nambah user baru di sini. Nah, di sini kita coba tambah user baru misalkan gitu. Nah, kita kan ngisi namanya, nomor induk pegawainya dan lain-lain, dan kita kan isi passwordnya gitu. Kan admin nih yang bakal ngisiin password. Tentu berarti ada orang lain yang tahu password itu selain user tersebut kan. Nah, nanti gini aja, admin kan nambahin password nih, misalkan password default-nya 1234 gitu. Nah, ketika orang itu udah login, misal di sini kan ada user yang namanya di sini Imam ya. Coba kita logout dulu, kita login pakai yang Imam. Oke. Oke, ini kan masuk. Nah, nanti pertama kali user yang namanya Imam itu masuk, kita ke profil aja, klik aja nama ini nih, nama yang di sini. Nah, tuh. Nah, di sini kan kelihatan nih detail-detail data user yang sedang login saat ini nih siapa gitu kan. Nah, di atas ini ada gembok nih, Pak. Nah, ini bisa edit password gitu. Isi password lama misalkan di sini ini ayo ulang lagi password lamanya salah. Oke. Oke, password barunya, password konfirmasinya. Nah, oke kirim. Nah, dia akan otomatis logout. Nah, tinggal login lagi pakai password yang baru, gitu. Username lagi. Tuh, pakai password yang baru, udah masuk dia, gitu ya. Nah, gitu ya Pak ya. Terus fitur berikutnya yang lain, saya rasa itu sih sisanya cuma ngerapi-rapiin ini aja Pak, kayak kemarin tuh ngerapiin tampilan, desain gitu. Nah, ini udah rapi semua sih, udah siap untuk digunakan. Gitu ya Pak ya. Jadi barcode-nya udah jalan, printer udah jalan, ini fitur-fiturnya udah jalan semua. Udah ada rekapitulasi transaksi juga. Kita lihat rekapitulasi lagi nih. Nah, ini rekapitulasi transaksi. Bisa filter, bisa pilih dari tanggal berapa, bisa pilih cabang, bisa download sebagai Excel juga gitu ya. Jadi yang di-download ini kalau pencet tombol download ini, yang terdownload ya apa yang muncul di ini, di aplikasi ini. Coba, kalau misalkan kita ke aplikasinya lagi coba. Nah, jadi kalau misalkan hasil filternya segini, yang muncul di Excel nanti segini. Kalau hasil filternya nggak ada, ya coba kita yang nggak ada ya, kita pilih cabang lain deh misalkan. Kita pilih cabang lain. Nah, ini kan nggak ada transaksinya ini Pak. Kalau pencet tombol download ya nggak bisa gitu. Orang nggak ada transaksinya gitu. Jadi yang di-download itu udah sesuai apa yang muncul di sini gitu Pak ya. Gitu aja update-nya. Kira-kira nanti kalau ada revisi lagi coba kita ini ya sesuaikan. Oke, makasih Pak. Thank you.